Hari ini kita ngobrol bersama Juju, seorang konten kreator yang akunnya di Makan Lur. Betul. Makan Lur. Kita mulai dari sebelum gue bahas banyak soal lu ya. Makan Lur itu kenapa handle lu namanya itu? Jadi sebelumnya tuh nama gue tuh bukan Makan Lur. Jadi itu nama akun. Sebelumnya makan tutorial makan. Namanya tutorial makan. Namanya tutorial makan. Banyak orang bingung kali ya. Iya, Ini banyak orang bingung. Gimana cara masukin nasi ke Enggak, mulut? bukan gitu. Banyak orang bingung beli sesuatu. Oke. Jadi waktu itu gue tuh takut beli Starbucks. Heeh. Gue punya uang tapi nggak tahu cara beli Starbucks gitu. Akhirnya gue kontenin cara beli Starbucks. Karena banyak orang juga ternyata punya uang tapi takut buat beli. Oh, gitu. maksudnya Malu beli Starbucks. Malu beli Starbucks, beli McD, beli segala macem gitu. Oh, tapi itu memang lo gitu juga dulu? Iya, malu. Oh. Malu. Malunya beli Starbucks karena nggak ngerti cara mesen? Nggak ngerti cara mesen, nggak tahu menunya. Heeh. Terus nggak tahu. Malu aja kan, Starbucks kan high end kan. Jadi kayak takut aja gitu, takut salah gitu. Takut diketawain si baristanya kayak gitu. Terus Oke. akhirnya gue beli ngontenin gini sendiri gitu. Starbucks mana tuh masih inget nggak? Bogor. Oke, karena lo orang Bogor ya. Iya. Terus lo dateng kayak deg-degan dong. Beneran deg-degan? Dulu deg-degan. Mau beli Starbucks. Iya, buat Oke, beli oke. Starbucks, Lalu. buat beli McD kayak gitu-gitu. Takut mahal juga gitu. Akhirnya bikin. Oke, bikin. Dan ternyata rame. Iya, yang rame itu karena bang gue juga nggak ngerti caranya Iya gitu. gitu. Ternyata banyak banget orang punya uang tapi dia takut buat beli gitu, takut buat ngomong sebenarnya. Oke. Pelajaran lo dari beli Starbucks pertama kali apa? Bahwa nggak usah takut atau? Nggak usah takut, ternyata sama aja gitu dan minumannya juga nggak terlalu jauh beda gitu. Oke. Biasa aja gitu. Ternyata nggak seistimewa yang lo pikir. Betul. Kopinya maksudnya. Iya. Oke. Gitu. Mahal aja sih sebenarnya, mahal aja gitu. kayak frappe kan 60.000 70.000 gitu. Nama lo bener ditulisnya. Semangat Juju gitu biasanya gitu. Oh betul. Bener. Betul. Nah dari situ tutorial makan menurut gue kurang apa ya? Kurang seru gitu tutorial makan namanya gitu. Nah dulu tuh kenapa Makan Lur? Dulu tuh gue kayak punya slogannya bro gitu, makan ya biasa aja makan guys gitu. Cuman gue mikir kayak biasa banget gitu kalau misalnya gue nyebut audiens gue tuh guys gitu. Oke. Terus gue mikir dulu tuh di SMA gue punya temen namanya geng sedulur gitu. Nah mereka tuh manggilnya lulur juga. Lulur itu di Sunda sama di Jawa sama saudara bro juga gitu. Makan bro gitu. Iya. Nah akhirnya gue ganti lagi namanya di Makan Lur dan ternyata itu yang ear catching di orang-orang Iya, gitu. makan bro, makan lur gitu. Iya gitu. Oke. Nah itu berarti soal makanan semua tuh. Makanan semua. Oke, lo nge-review tempat makan? Iya. Atau masih ngulang soal cara mesen-mesen itu? Itu awal-awal jadi pas satu video naik tuh Pizza Hut sebenarnya. Pizza Hut, McD, pokoknya semua yang brand-brand yang kayak gitu-gitu gue review cara tutorial buatnya. Oke. Dan gue ulang lagi misalkan udah nih satu Pizza Hut, ntar gue balik lagi ke Pizza Hut beli yang termurah, balik lagi ke McD beli yang termurah, balik lagi ke Pizza Hut beli yang termahal kayak gitu. Oke. Gitu. Terus udah habis nih mentok idenya, baru review restoran yang lain gitu. Nah itu abis review makan-makan, kok lo tiba-tiba bisa ke India? Itu ngapain? Lo ngapain tuh? Jalan-jalan, pure jalan-jalan. Jadi sebenarnya tuh gue dari pas udah nge-review makanan, gue tuh emang sering jalan-jalan dari dulu. Pokoknya ke Maldives, tapi semuanya backpackeran, kayak ke Maldives, ke Asia, terus ke Turki, ke Dubai kayak gitu-gitu. Tapi nggak pernah gue kontenin, karena gue mau pure jalan-jalan aja, gue nggak mau ribet gitu. Tapi gue selalu sendiri. Backpackernya selalu sendiri. Even gue misalkan dari Jakarta ikut trip, tapi selalu sendiri kayak gitu. Oke, berarti lo udah biasa lah ya travel backpackingan Iya. ke Maldives. Di mana aja tuh tadi? Maldives. Pokoknya Bangladesh tuh negara ke-14. Bro, gila bro, lo doyan travel banget berarti ya? Doyan. Dari dulu juga waktu gue masih ngerintis kok ngerantau. Gue ke Jogja, ke Semarang kayak di Indo dulu yang murah-murah, ke Bali pakai budget 300.000. Oh iya. Dari Jakarta bisa. Negara luar negeri pertama yang lo datengin? Mekah. Oh, Saudi Arabia. Arab. Saudi Arabia ya. Oh, langsung umroh tuh ya? Langsung bro. Oke. Gitu. Yang kedua? Kedua Thailand. Oh, baru ke Thailand. Oke. Nah, udahlah lo sering backpackingan, lo sering travel dan nggak pernah dikontenin. Kenapa India lo kontenin? Karena India seru banget, unik banget. Bener-bener pas
landing aja udaranya udah beda kan, itu benar-benar unik banget. Udara udah beda maksudnya apa? Baunya udah gitu. Baunya apa tuh? Baunya bau apa ya? Bau polusi udah gitu. Oh, juga. maksudnya kayak terasa udaranya tuh ada polusinya, Iya, ada asapnya. Gitu. Pokoknya beda aja deh, beda oke. gitu. Berarti bau tuh konteksnya polusi udara. Gitu. Terus Oke. udah gitu, klaksonnya nomor 1 pertama kali keluar bandara klaksonnya. Bentar, tapi polusi udara kan di Jakarta juga polusi. Beda Pak, kalau di Jakarta tuh kita masih bisa ngeliat langit biru. Kalau di sana tuh langitnya abu semua, abu terus gitu. Oh iya? Iya. Kota apa emang lo mendaratnya? Kemarin di Mumbai. Yang langitnya abu tuh Mumbai? Mumbai. Tapi semuanya Mumbai, New Delhi. Abu semua? Abu semua. Oke, lo turun ke sana, turun ke Mumbai. Tapi pertama, kenapa lo mau ke India dulu tuh kenapa tuh? Sebelum dari India tuh gue ke Kamboja. Nah Kamboja menurut gue itu kan negara serem juga kan. Buat orang Indo kan banyak. Karena lagi perang saudara atau? Itu Kamboja, Myanmar sih? Itu Kamboja sama Thailand. Oh iya, Kamboja sama Thailand ya. Kamboja Thailand. Nah itu kan orang-orang di Kamboja kan diambil orang-orang Indo di scam kan, ditipu-tipu. Iya, iya benar. Nah terus dari situ tuh gue ngerasa Kamboja aja gue udah bisa nih, udah selamat nih gitu. Ternyata emang gak seserem itu juga sih kalau buat turis. Terus akhirnya mutusin buat ke India kali ya abis ini. Berarti gitu. India rankingnya di bawah Kamboja menurut lo dari tingkat resiko? Pertama awalnya, tapi ternyata nomor 1 sih kalau India resikonya. Oh, maksudnya nomor 1 tuh lebih bahaya? Lebih bahaya. Gitu. Oh iya? Betul, lebih bahaya. Yang bener loh. Karena kalau di Kamboja itu banyak orang Indo, banyak banget orang Indo. Bener-bener kayak kita di Jakarta aja gitu. Kita ada seblak, nasi padang, tukang cukur, semua tuh bener-bener kayak Jakarta aja gitu. Tapi temen gue orang India datang ke Indonesia juga dia happy banget sama Indonesia sih. Karena dia bilang kayak, aduh gue seneng deh punya teman di sini. Karena teman di India tuh kadang suka jauh apa segala macem. Tapi emang pasti sih pas gue balik dari India ke Indo tuh bersyukur banget tinggal di Indo. Bener-bener kita macet juga nih, tapi nggak berisik gitu. Macetnya nggak berisik. Kalau di sana tuh klakson. Parah itu tiap hari. Oke, berarti lo keluar bandara pun kalau bandara udah pasti banget itu. Udah culture shocknya benar-benar langsung ke klakson. Oke. Gitu. Terus lalu nah, tapi itu berarti lo udah tahu dalam kepala lo mau ngonten di India? Enggak kan? Enggak. Tapi pas gue kan kalau jalan-jalan tuh jarang banget buka TikTok kan, benar-benar nggak pernah buka TikTok karena algoritmanya beda. Jadi tiap gue jalan-jalan tuh gue nggak pernah buka TikTok, jadi nggak pernah konten gitu. Terus kemarin pas ke India tuh kayak unik banget nih India, bener-bener unik banget gitu. Akhirnya gue minta tolong tim gue buat uploadin, rame banget. Tapi gue nggak tahu tuh kalau rame, TikToknya rame. Gue taunya dari Instastory gue tuh yang nonton banyak. Apa konten pertama di India? Jadi artinya lo lagi di India, lo iseng ngerekam doang. Karena biasanya lo travel kan nggak mau ngerekam. Ini lagi iseng aja nih, iseng rekam, kasih tim, diupload dan ternyata rame. Konten yang mana? Orang klakson macet itu video story sebenarnya. Video story, jadi gue kayak orang klakson terus berisik banget, pada sabar mau kemana sih kayak gitu. Terus akhirnya udah itu konten gue upload naik banget. Karena apa sih? Karena orang nggak tahu bahwa di sana pada ngelakson atau respon lo? Respon gue. Jadi kayak orang-orang tuh relate kalau misalkan mereka di situ juga mungkin mereka emosi. Oke, lalu. Terus udah gitu. Jadi video-video singkat kayak gitu doang yang nggak gue edit gimana gitu. Gue kirim upload kayak gitu doang. Terus naik terus. Oke, naik terus. Ada orang Indianya nggak yang kayak ini negara gue lu ngeledekin negara gue? Nggak ada. Karena nggak ngerti kali. Nggak, di India tuh nggak ada TikTok. Jadi dia tuh mereka kan di ban kan TikTok. Jadi main Instagram aja gitu sama Facebook. Soalnya dulu pas pandemi gue ngeliat yang orang India tiba-tiba salto di tengah. Kalau itu masih ada sampai sekarang. Itu masih ada sampai sekarang. Beda kota. Orang saltonya atau orang di TikToknya? Orang saltonya. Orang saltonya masih ada? Masih ada. Tapi nggak di TikTok? Nggak di TikTok. Dia mereka mainnya di Facebook sama di Reels gitu. Jadi kalau misalnya gue kesana tuh mereka nanyanya username Facebook. Username Facebook sama tuh Bangladesh juga sama kayak gitu. Facebook kita udah nggak pakai ya? Kita pakai. Lo masih pakai? Masih sekarang buat mirror aja. Rame Facebook di Indonesia? Rame banget. Ibu-ibu main Facebook dan sekarang kan Facebook ada monetisasinya. Jadi kalau misalnya reelsnya kita rame kita dapat uang. Oh, berarti Facebook tuh masih hidup? Masih banget. Malah sekarang kreator-kreator di TikTok pada pindah ke Facebook juga karena ada Facebook itu monet. Oke.
Nah, lo datang ke sana soal klakson nih. Mumbai ya, kota pertama kan di India. Mumbai. Lo tinggal di mana di India? Lo berangkat sendiri tapi? Sendiri. Oke, berangkat sendiri tinggal di Mumbai. Enggak, maksudnya di hotel. Oh, di hostel. Hostel. Hostel yang rame-rame. Oh, bedanya hostel sama hotel, kalau hostel rame-rame. Iya, rame-rame. Rame-rame itu artinya satu kamar banyak orang. Iya, betul. Berapa orang satu kamar? Kemarin tuh banyak banget. Nah, di India tuh yang bikin gue kaget juga, biasanya kalau misalnya gue kemana-mana di hostel itu biasanya sih bule dan biasanya orang-orang traveling sendiri, solo travel, jadi kita bisa traveling bareng-bareng. Jadi kenalan di situ, nanti paling kita nanya what's your plan today, gitu. Misalkan dia sendiri, kita biasanya rame-rame tuh bisa jalan bareng-bareng kayak gitu. Oke, jadi lo tiba di Mumbai, lo langsung ke hostel. Trip berapa lama tuh di Mumbai itu? Lo rencana lo waktu itu? Di Mumbai 4 hari. Lo sekali trip biasa sih gitu? 4 hari pulang, 4 hari pulang? Oh enggak, setiap trip minimal 10 hari. Oke, minimal 10 hari dan Mumbai kebagian 4 hari. 4 hari. Boleh tau gak budget lo tuh biasanya berapa untuk planning trip? Kan pasti dari Jakarta, dari Bogor lo udah nge-budget dong. Oh enggak, kalau gue bukan tipe yang kayak gitu. Jadi? Kalau gue tipe yang udah aja nggak pernah dihitung sama sekali gitu. Oke, tapi pasti lo punya rata-rata yang selama ini sudah terjadi kan? Berapa tuh rata-rata trip 10 hari? 10 hari, ya tergantung negaranya sih. Tapi nggak pernah habis yang sampai puluhan juta. Nggak pernah. 10 juta juga enggak? 10 juta juga enggak deh kayaknya. Termasuk tiket? Oh enggak, di luar tiket. Oh, berarti sama tiket 20 mungkin? 15. Oh, artinya kalau misalnya teman-teman yang nonton nih, lo kalau misalnya mau travel ke India atau ke tempat-tempat lain, 15 juta tuh sebenarnya udah enak. Iya, udah enak. Udah enak kalau India. Dan 10 hari? 10 hari. Maldives nggak dapet dong? Maldives dapat 8 juta malah 8 hari. 8 hari 8 juta. Iya. Oke. Nah, milih hostelnya gimana? Di apa? Pertama kalau misalnya gue tuh milihnya di Maps dulu. Di Maps cari lokasinya, gue zoom gitu, terus cari hotel, terus range-nya paling murah. Oke. Jadi mereka nge-range paling murah. Terus kalau gue lihat ini lokasinya bagus, baru pilih, baru pindah ke Traveloka, tiket.com, booking.com. Jadi gue pilih juga tuh udah dari Maps paling murah. Masih dibandingin lagi tuh. Oke, lo ketika lo lihat Maps paling murah, lo consider reviewnya juga nggak? Oh enggak. Enggak, lo nggak baca review? Enggak. Gue kalau milih hotel tuh suka gue ranking dari yang bintang 1. Oh bintangnya. Kalau gue pasti baca yang bintang 1 gue. Karena kalau hotel butuh kayak gitu karena itu hotel sendiri kita. Kalau hostel kan rame-rame. Maksudnya kan gimana ya? Pas terakhir gue ke Bangkok tuh gue juga nyari hotel kan. Ada yang harganya segini. Nah kalau udah harga udah mirip-mirip tuh pasti gue ngeliat review. Oke. Nah review itu pasti gue urutin dari yang paling jelek. Oke. Gue pengen tahu orang protesnya soal apa. Ternyata hotel yang udah mau gue bayar itu sebelah bar. Oh di jadi Bangkok. bersih. Untung gue baca tuh. Langsung pindah. Nah berarti lu nggak lihat review, pokoknya patokan lo di harga aja. Namanya juga budget traveler kali ya. Oke. Lo lihat di harga, ambilnya yang paling murah. Oke. Jadi lo datang ke hostel itu, lo udah ngambil paling murah. Ada kejutan nggak tuh? Kalau pas di India kemarin ada banget. Yang di Mumbai. Yang di Mumbai. Apa kejutannya? Yang tinggal di situ tuh bukan bule-bule, ternyata orang-orang situ. Orang India. Orang-orang Indianya. Yang travel juga. Enggak, yang kerja. Jadi karena itu murah, kemarin tuh berapa ya kalau nggak salah? 30.000 kalau nggak salah satu malam. Hah? 30.000 rupiah, 30.000 rupiah. Dan mereka tuh di situ orang-orang tinggal di situ, orang-orang udah kayak saling kenal gitu. 30.000 per malam itu berarti secara fasilitas juga ya udahlah iya, gitu ya. Iya udahlah. Makanya kalau review nggak bisa dilihat gitu karena harga segitu mau ngapain gitu. Oke, lo bayar 30.000 semalam, lo masuk ke situ. Kaget lo, mana bulenya gitu kan. Iya kaget banget. Udah orangnya berisik-berisik. Bener-bener, biasanya tuh kalau di hostel tuh kita ada jam malamnya. Jam 10 biasanya orang tuh udah gak boleh berisik. Nah di situ, di Mumbai itu orang-orang tuh masih berisik. Nonton Facebook masih full volume. Masih teleponan pakai suara kenceng. Sekamar berapa orang sih? Kemarin baik banget di situ beneran. 10 ada? Lebih. Hah? Lebih. Bro? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada apa? Setengah dari ruangan ini ada? Ada. Enggak. Lebih. Oh. Jadi kayak satu ruangan tapi dia ada 2 ruangan lagi. Nyambung. Okay. Tapi nyambung gak ketutup gitu. Jadi kayak dorm gitu, kayak asrama gitu ya? Kayak barak gitu berarti ya? Terus ada dapur jadi bau masakan. Kari-kari? Iya. Bau kari, bau bawang ya? Betul. Oh. Oke. Berteman gak lo di hostel itu?
Kalau pas di hari pertama enggak, hari kedua ada yang masuk anak muda berteman. Anak muda orang India? Iya betul. Kenapa dia yang lo temenin? Karena satu muda dan dia gue lihat dia tuh enggak berbaur sama yang lain gitu. Oh, gitu. Lo incer lah tuh. Jadi gue kalau misalnya berbaur sama yang lain gue takut juga. Karena? Takut deket gitu. Jadi nanti digampangin, gue takut orang ini takut digampangin gitu. Oke, apa digampangin itu artinya dipinjemin duit? Iya kayak gitu-gitu. Pernah tapi memang? Oh nggak pernah. Gue keras gitu. Oke. Lalu datanglah anak muda India ini. Masih ingat siapa namanya? Lupa, tapi kita follow Facebook tapi lupa namanya. Oh, follow di Facebook. Facebook, Instagram. Oh di IG. Follow di IG. Dia pekerja juga berarti kan? Enggak, dia kalau lagi itu waktu lebarannya India, jadi dia mau ketemu saudaranya. Oh. Gitu. Dia dari kota lain gitu. Pakai bahasa Inggris. Dan orang-orang India tuh bahasa Inggrisnya oke. Bagus. Nah di Mumbai ngapain lo? Hari pertama ngapain tuh? Hari pertama nyobain. Jadi gue tuh kalau misalnya jalan-jalan nggak pernah ada plan. Nggak pernah kayak misalkan dari Jakarta tuh gue dari satu ngapain. Gue tuh tiba dulu di hostel dulu baru nyari gitu. Pertama nyobain makanannya dulu. Tapi gue nyobain tuh yang di tempat bagus dulu, di resto bagus. Nggak langsung di street food. Iya. Karena pas gue nyampe pun gue udah enak karena udaranya bau kan, bau gitu. Pokoknya beda deh udaranya gitu. Jadi nyobain di restoran, baru itu aman tuh restoran? Aman gitu, tapi gue juga kan kalau makan nggak pernah pakai tangan, bukan nggak pernah pakai tangan, gue lebih orangnya pakai sendok kan. Nah orang-orang sana tuh pakai tangan gitu. Kan lebih nikmat kan? Tapi gue nggak tim sendok, nasi padang pun sendok gue. Oh iya oke. Aneh juga sih tapi ya terus. Terus gue ngeliat orang-orang makan kari, terus diuak-uak makannya yang begini-gini, yang gitu. Gue nggak kemakan karena ngeliat orang-orangnya aja gitu. Oh karena makannya mungkin agak. Iya dan kari gitu, dan kari maksudnya lembek benyek gitu. Tapi cuci tangan kan mereka kan? Cuci tangan. Karena jadi, itu di restoran bagus. Gitu. Makan terus lu jadi nggak selera tuh. Iya nggak selera, itu nggak habis juga dan mereka porsinya tuh banyak banget. Porsi orang India tuh bener-bener banyak banget. Satu kalau misalnya kita nggak bilang half portion, dia tuh ngasih satu porsi buat 4 orang. Itu satu porsinya 4 orang. Banyak. Gitu. Oke. Aman nih restoran nih. Aman. Street food lah. Street food nyobain. Apa tuh? Panipuri. Tahu yang ini. Yang bulat. Yang dimasukin kan? Iya yang dimasukin kentang. Mungkin karena gue salah tempatnya juga. Tapi itu tuh di sepanjang jalan tuh banyak yang jual panipuri. Panipuri di sana tuh kayak makanan kayak jajanan. Kayak gorengan lah. Gorengan gitu. Tapi gue nggak kemakan gara-gara dia tuh masukin airnya pakai tangan. Jadi setangan masuk. Oh berarti bener tuh yang di TikTok itu? Betul. Oh betul. Bener ya penjual di India tangannya masukin. Betul. Oh betul bener. Yang goreng minyak pakai tangan sendiri pun betul ada. Jadi dia ngebalik gitu pakai tangan, pakai bare hand aja kayak gitu. Oke, jadi lu kesana terus panipurinya udah gak selera karena tangannya masuk ke airnya itu. Betul, udah ke sausnya itu. Ngitung duit juga, masukin ke kuah juga, masukin kentang juga pakai tangan. Kok bisa ya? Gue tuh kadang ngerasa itu memang budaya aja ya. Dan budaya kan gak pernah salah ya. Betul. Tapi gue ngelihat kayak apa nggak takut kotor gitu kali ya? Nah, gue juga gak ngerti. Tapi orang-orang tuh nambah buat kuahnya dengan dia nyelupin tangannya itu. Tapi orang-orang nambah karena murah sih. Lu bisa habisin berarti? Enggak, kalau itu sampai sekarang belum bisa masuk. Karena rasanya atau karena ngeliat tangannya? Ngeliat tangannya. Tapi rasa kalau yang di Indo sih udah bisa masuk karena udah rasa Indo, udah enak gitu. Cuman kalau di sana tuh lebih strong gitu jadi kayak kuahnya tuh kayak rasa wasabi. Jadi strong gitu. Nyelekit gitu. Nyelekit. Tuh. Nah itu lo kontenin semua tuh? Kontenin semua. Oh terus komen-komen orang gimana? Seru-seru sih komen-komen orang. Cuman ada yang kayak gimana kalau misalnya nanti ada orang bule datang ke Indo terus ngejelekin makan-makanan lo kayak gitu, ngejelekin negara lo. Emang lo ngejelekin tapi di India itu? Nggak ngejelekin sebenarnya sih, cuman kayak yang udah real aja, apa adanya aja gitu. Oh, gitu. Oke. Karena gue pernah ngalamin di Australia, gue dikatain sama anak-anak angkatan gue dulu pas gue lagi kelas foundation di sana. Karena mereka tahu orang Indonesia makan pakai tangan. Oke. Terus orang-orang di sana tuh termasuk yang bule ya, sama orang Korea, orang Jepang itu kayak, kalau makan pakai tangan sih di meja gitu kan? Ya emang di Indonesia tuh emang kayak gitu. Terus mereka tahulah bahwa orang Indonesia cebok pakai tangan juga kan. Nah mereka langsung kayak, ih lo jorok lo segala macem. Karena mereka nggak punya konteks bahwa ini tangannya beda. Ngerti gak sih maksudnya? Dan ya nggak dicuci juga kan? Dicuci juga tangannya gitu. Kan mereka kalau buat gua ya malah lebih geli pakai tisu sih. Oh ya karena nggak bersih ya. Ya menurut gue kayak dilap pakai tisu emang bersih ya kan nggak dikasih air juga gitu.
Nah di situ gue belajar bahwa iya ya ternyata memang cara pandang kita soal kebiasaan orang-orang di negara lain tuh mungkin Beda. dilihatnya beda, bukan mana yang jorok, mana yang enggak, mana yang bener, mana yang salah gitu. Sama Cuman kayak karena perbedaan aja kan. iya, sama kayak di China apa namanya toilet suka nggak disiram gitu kan. Gue baru tahu bahwa ya memang di sana banyak yang kayak gitu juga, bahwa itu jadi tanggung jawab orang setelahnya gitu. Gue baru make sense gitu. Nah tapi kalau dalam konteks India kan, gue juga jadi berpikir ya, berarti memang kebiasaan mereka memang apa adanya pakai tangan aja ya, semua gitu ya. Bener-bener bikin makanan tuh bener-bener pakai tangan semua. Mau ngapa-ngapain gitu, mau mindahin segala macam pakai tangan deh. Oke, tapi konteks lo emang nggak ngejelek-jelekin juga? Nggak ngejelekin, kayak ya udah misalkan dia pakai tangan dia videoin biasa kayak gitu. Ya artinya kan respon natural kayak teman-teman bule gue ngelihat gue kali ya. Iya gitu. Oke, terus udah lo bikin yang soal panipuri ya? Di Panipuri. Apalagi yang lo temuin di Mumbai? Apalagi ya, sapi sih, dan kayak kotorannya di mana-mana berserakan gitu. Oh iya. Banyak banget. Apalagi satu kota di Varanasi itu, satu kota itu dia emang buat kremasi. Jadi mayat tuh dibakar setiap hari kayak 400 mayat, 500 mayat gitu. Di apa? Di Sungai Gangga. Oh di sungai dibakar? Jadi abunya habis bakarnya dibuang ke sungai kayak gitu. Oh. Gitu, dan itu tuh benar-benar kotoran banyak banget di mana-mana. Benar-benar di mana-mana. Oke. Sama kotoran sapi, kotoran monyet, anjing, terus manusia juga. Karena kan banyak yang homeless juga kan. Gitu. Jadi kalau misalkan udah malam tuh orang berserakan di jalan, tidur di jalan banyak banget. Itu Mumbai? Itu Varanasi, beda. Oh berarti berapa jam dari Mumbai itu? Itu kalau naik kereta 12 jam, tapi kemarin naik pesawat 1 jam. Oh, itu kan tadi kan kesannya kayak hal-hal yang menurut lo kayak ngerasa beda di India kan? Kalau yang lo suka apa? Pasti ada yang lo suka juga dong. Sebenarnya itu yang jadi suka sih, crowdnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak walaupun itu kayak pusing, klaksonnya, macetnya, terus orang-orangnya juga ribet gitu. Tapi menurut gue malah itu yang bikin gue suka gitu. Oke. Karena orang-orangnya beda, terus pengalaman baru gitu. Misalkan kayak kalau misalkan kita nyari alam lah di Indonesia, kita banyak banget kan alam kan. Jadi kayak ya udahlah biasa gitu. Tapi kalau di India tuh bener-bener semuanya beda, jadi lebih seru aja gitu. Oh, karena lo ngeliat hal-hal yang baru. Iya betul. Oh, gitu. Yang paling lo senengin apa di sana? Ada makanan spesifik kah yang lo suka? Kalau makanan nggak ada sih, kalau makanan. Oh iya. Kalau makanan nggak ada. Makanan India tuh padahal enak-enak loh bro. Kalau di Indo iya enak-enak. Tapi kalau misalnya buat kayak yang gue BM banget nih nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Aduh, gue padahal penasaran tuh nyobain kayak naan. Oh, kalau itu kan kayak makanan Arab aja sih, biasa aja kalau itu. Oh iya, kari India kan enak tuh. Kari India enak, tapi lebih enak tuh bawangnya. Bawang mentahnya. Bawang mentah India? Iya, bawang mentah India. Oh beda? Beda banget. Itu dia tuh sedikit manis dan gak terlalu nyegrek gitu loh. Kan kalau kita bawang kecil kan, pasti nyegrek kan, gak enak di mulut gitu. Kalau di sana tuh memang kayak kerupuk aja gitu buat teman makan si karinya. Pasti udah ada gitu. Jadi misalkan kita kari, pasti disediain bukan salad, potongan bawang. Oke. Itu enak banget. Oke. Apalagi yang bagus dari India menurut lo? Ini ada kemudahan-kemudahan khusus kah kalau di India? Oh, kalau di India tuh internetnya cepet banget. Oh iya? Internet cepet banget. Oh. Terus udah gitu murah juga. 5G murah kan kelihatan juga. tuh kalau di HP kan 5G. Kemarin gue speed test juga, itu cepet banget. Internet India cepet? Cepet banget internet India. Terus udah gitu, mungkin karena mereka juga pencetus IT kan, orang-orang IT kan dari India jago-jago kan. tuh. Dari India, terus mereka tuh pengemis aja pakai QR. Oh iya? Jadi QR itu gak ada potongan. Jadi misalkan mau beli timun yang jual nih 1.000 buat dia. Jadi kayak nggak ada potongan dari si merchantnya. Oh, kayak gitu. Jadi emang pure buat semuanya buat dia gitu. QR kita kepake di sana bisa? Oh nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena gue pas terakhir ke Thailand, Singapura tuh pakai QR sini bisa. Iya masih bisa ya. Ada beberapa yang bisa kan. Kalau sana nggak bisa. Berarti lo ngambil duit gimana? ATM? ATM selalu di ATM. Ada potongannya lumayan tuh kan ATM kan? Aduh nggak ini lagi. Nggak, pokoknya lo keluarin aja lah gitu ya. Oh wow. Sehari habis berapa? Tadi penginapan 30.000. Sehari nggak nentu juga, nggak pernah dihitung kayak gitu. Pokoknya sekali ngambil misalkan 5 juta kayak gitu, udah 5 juta aja dulu gitu. Lo katanya ngestok obat diare juga? Ngestok obat diare. Itu. Jadi pas sebelum berangkat gue ketakutan juga kan. India nih terkenal sama yang jorok-joroknya. Terus gue stok. Tapi sebelum berangkat tuh gue makan pedas mulu.
Jadi biar perut gue tuh ready gitu loh. Jadi gue makan pedas mulu tuh selama seminggu. Terus stok obat diare ternyata nggak kepake. Ternyata aman. Oke. Itu kayak orang bule kalau lagi mau ke Indonesia tuh. Mereka Siap-siap suka ya? kalau di forum-forum traveler tuh kayak hati-hati kena baknya Indonesia tuh di perut tuh. Ya mungkin karena bakterinya beda kali ya betul. dengan di kita. Jadi kita belum terbiasa kan perut kita gitu. Iya, ternyata di India sama. Sama aja. Jadi nggak terlalu beda apa ya? Kayak ya kita juga banyak tukang gorengan di pinggir jalan kan. Di sana juga banyak kayak gitu. Ke mall enggak lah ya? Ke mall juga. Kayak gimana mall di sana? Mallnya sepi malahan. Mallnya sepi, tapi masuknya tuh ribet banget. Kenapa tuh? Masuknya tuh kita di X-ray, terus di body check juga di X-ray, terus tasnya nggak pokoknya semuanya dipisahin gitu. Jadi itu tuh gue baru tau ngebedain biar orang tuh nggak masuk sembarangan gitu. Karena kan di India banyak banget orang kan, bener-bener sebanyak itu orang, bener-bener. Aduh, tiap hari pagi siang sore malam orang tuh ngumpul. Nggak tahu, gue juga ngapain tuh orang-orang keluar rumah semua. Jadi kalau misalnya mau masuk mall itu ribet banget. Karena takut keramaian. Iya, jadi si mall tuh ngejaga biar orang-orang tuh nggak numpang ke toilet, numpang mandi. Dengan cara X-ray? Iya, pokoknya jadi satu pintu tuh ada 5 X-ray. Satpamnya tuh banyak. Gitu. Emang gimana caranya menghalau yang tidak berkepentingan masuk kalau hanya dari X-ray? Jadi kalau misalkan kayak gitu, kan orang-orang tuh banyak kayak misalkan yang keluarga anak kecil atau enggak yang coba camping ya gitu, yang gembel-gembel gitu. Nah, yang mereka tuh nggak boleh masuk yang kayak gitunya gitu. Oh ya? Iya. Oh ini dong ya, kayak dinilai, dijudge gitu dong. Betul. Makanya itu mereka satpamnya banyak banget di pintu masuk, pintu udah keluar. Gitu diusir aja gitu. Lu nggak boleh. Lu nggak layak masuk sini gitu. Iya. Buset. Jadi kayak bener harus proper aja gitu. Turis lain ketemu kah bule-bule? Enggak. Di situ doang enggak. Soalnya gue juga merhatiin kan kayak nyari Chinese, biasanya kan Chinese juga banyak kan di mana-mana. Chinese nggak ada. Bule juga jarang gitu. Mungkin karena gue di kota kali, bukan di tempat wisata. Karena mereka tuh India kan gede banget kan. Jadi waktu gue ke Taj Mahal aja, orang-orang India juga pada ke Taj Mahal gitu. Jadi nggak ngeliat bule gitu. Wih, berarti sebanyak itu manusia India ya? Banyak banget, bener-bener banyak banget. India, Bangladesh itu bener-bener banyak banget. Oke, nah habis itu lo ke Bangladesh, yang lewat di TikTok gua tuh ada anak kecil yang ngikutin lo kalau nggak salah ya? Iya itu ya. Itu apa sih tuh? Itu dia tukang minta-minta. Oh, dia minta duit. Minta duit gitu. Minta duit terus ngikutin lu. Sampai itu panjang banget ngikutin. Iya, gue ngeliat tuh. Sampai gue minta tolong kan. Iya, terus lu teriak help. Terus ada satu bapak-bapak ini yang ngusir dia. Iya, tapi itu gak berhasil, dia masih ngikutin. Terus tukang dagang baru yang bisa. Lo ke Bangladesh kenapa? Karena tertarik juga kah? Iya, karena kan India sama Bangladesh kan satu daratan kan dulu. Dan penasaran juga, ternyata beda banget. Karena Bangladesh tuh negara Muslim. Oke. Gitu. Jadi mereka tuh agak lebih bersih gitu. Jadi nggak ada sapi di mana-mana, nggak ada kotoran di mana-mana gitu. Oh, makan lebih cocok juga kah? Makan sama aja kalau makanan. Sama aja. Cuman kalau di Bangladesh tuh lebih gampang nyari daging karena mereka kan sapi makan kan. Oh, bener juga ya. Gitu. Waktu di India lo kesulitan tuh. Iya, waktu di India juga ada cerita lucu gara-gara gue udah craving banget pengen makan daging. Jadi selama di India tuh makannya kari mulu gitu. Mesen ramen kari lagi gitu. Terus gue ke All You Can Eat, nyari All You Can Eat nih di Maps, nyari. Oh ada nih All You Can Eat. Tapi gue gak liat reviewnya. Yeah. Yang gue pikir All You Can Eat kan makan daging sepuasnya kan. Akhirnya gue datang tuh ke All You Can Eat-nya. Belum buka. Jam 11 gue datangnya jam 9 gitu. Akhirnya nunggulah. Tapi udah bayar duluan. Okay. Nunggu sampai dia ready. Pas datang tuh buffetnya kari semua, nggak ada dagingnya. Jadi bener-bener sayur kari. Jadi segala macam kari, All You Can Eat kari gitu. Jadi kayak anjrit, gue udah nungguin 1 jam gitu buat makan daging, kari semua yang datang. Bener-bener susah itu ya ternyata. Susah banget, daging sapi ya. Nah, mereka tuh kambing muda. Gue nggak tahu sama sekali tuh soal itu tuh, ternyata restoran susah daging apa. Karena mereka nggak makan ini kan. Ayam tapi banyak dong. Ayam banyak. Nah, lo sempat kecopetan di India? Kecopetan pas Sarukan ulang tahun. Itu ramai banget, bener orang itu bener-bener parah banget itu. Gimana ceritanya tuh? Jadi mereka ngelihat gue kan beda kan, ngeliat gue beda terus udah gitu gue main handphone gitu, ngevlog sendiri gitu. Mereka tuh mikirnya wah ini youtuber terkenal nih, bener-bener artis besar nih datang ke ulang tahun Sarukan. Iya betul. Nah mereka tuh semua ngikutin. Oke. Ngikutin, nah pas ngikutin tuh mereka juga heboh sendiri jadinya. Mereka heboh sendiri. Pas mereka ngikutin, ada di video ketangkep
ada 2 anak kecil gitu, mereka ngerogoh-rogoh kantong. Kantong lu? Iya. Dan lu gak sadar? Gak sadar, karena itu rame banget, bener-bener rame banget. Terus? Gitu, terus udah, itu mana uangnya baru ngambil lagi dari ATM. Berapa hilang? Kayaknya kurang lebih 3 juta deh. 3 jutaan gitu, 3 juta rupiah gitu. Terus udah hilang, selama di situ tuh gue gak pernah marah tuh selama di India. Gak pernah marah, makanya mau rame, klakson gak pernah marah yang gimana-gimana. Cuman pas yang ulang tahun Shah Rukh Khan tuh kesel banget gara-gara diikutinnya udah jauh banget gitu. Bener-bener stop. Gue udah kayak gitu bener jauh banget diikutin sampai gue tuh nyari kafe buat biar orang-orang udah gak ngikutin. Karena dikira artis. Iya, dikira artis. Gitu, mas sendirian. Dikira artis tuh mereka gak minta foto? Minta foto. Oh, minta foto. Minta video. Tuh. Lo memang sengaja datang ke ulang tahunnya Shah Rukh Khan? Tadinya enggak. Jadi gue tuh gak tahu Shah Rukh Khan ulang tahun kan. Terus teman gue ada orang sana sama netizen bilang besok ulang tahun tuh Shah Rukh Khan. Akhirnya tapi gue gak minat sama sekali karena gue gak penasaran ngapain Shah Rukh Khan ulang tahun. Emang gue diundang gitu kan. Dan gue bukan fans juga gitu. Gue sama sekali gak minat. Tapi pas di situ tuh gue udah gabut. Berangkat deh ke si Shah Rukh Khan gitu. Ternyata rame banget, itu jalan udah ditutup-tutupin. Dan dia tuh ternyata rame dari sebelum jam 00 di ulang tahun. Dia tuh ulang tahunnya tuh apa sih? Maksudnya nanti dia keluar nyapa-nyapa tuh? Di balkonnya aja cuma dadah. Iya, dadah doang. Lo dapat dia pas lagi nyapa? Gak dapat karena itu udah diusirin sama polisi. Karena orang-orang udah disabet-sabetin sama polisi gitu. Disabet sama polisi? Iya. Jadi nggak boleh ngumpul gitu. Padahal tapi orang-orang pada ngumpul. Terus dipukul aja udah? Iya. Seru banget ternyata orang-orang digebugin. Oke, di Bangladesh katanya lo nginep di kapal. 4.000 semalam? 4.000 rupiah. Nemu di mana tuh penginapan 4.000 rupiah? Di TikTok juga. Gitu. Jadi biasanya traveler pada ngonten ke situ, tapi ngonten doang nggak nginep. Nah gue nginep. Karena apa dia nggak nginep? Karena ya kotor mungkin. Emang sekotor itu? Kotor. Sungai pun kotor. Itu bener comberan di Jakarta yang hitam. Itu di situ. Lo nginep di tempat seperti itu maksudnya? Iya. Di atas comberan itu. Wow. Gitu. Dan itu bener-bener yang bau banget, hitam. Terus udah gitu nyamuk parah banyak banget. Itu bener-bener. Ya 4.000 semalam sih. 4.000 semalam. Terus orang-orang tuh sampoan, sikat gigi, nyuci baju pakai air kotor itu, pakai air yang hitam comberan itu. Nggak sakit tapi nggak gatel nggak apa? Soalnya gue kemarin sama netizen gue dibilang bang awas sakit. Terus gue kena gejala DBD. Jadi pas pulang dari situ gue sakit banget, benar-benar sakit banget yang kayak meriang, kedinginan gitu kan. Pulang dari India? Apa masih di Bangladesh. Pulang dari hotel 4.000 itu. Karena gue nggak mau gue kenapa-napa, gue cek darah langsung di situ, cek urin. Karena gue takut gue sakit kenapa-napa kan. Itu ternyata gejala DBD. Tapi emang di Bangladesh banyak banget nyamuknya gitu. Terus uniknya di situ pas di hotel itu, jadi mereka kan kayak kekeluargaan gitu kan. Jadi mereka tuh masak juga gitu, masak rame-rame, makan rame-rame gitu. Nah pas gue datang tuh gue dikasih juga makanan. Makanan mereka. Uniknya mereka kan gue nggak takut nggak kemakan kan. Terus mereka ngasih banyak banget seporsi mereka dan ngambilnya pakai tangan. Nasi itu nasi kuning lembek gitu dan belum matang. Terus mereka ngambil pakai tangan, terus little terus mereka udah disisihin pakai tangan semua tuh. Pakai tangan disisihin. Terus dikasih telur, dikasih timun sama cabe gitu. Terus gue makan gini-gini aja nih. Bener-bener yang bubur setengah jadi gitu loh, setengah jadi. Maksudnya nasinya saking lembeknya? Iya saking lembeknya, tapi belum matang masih keras-keras gitu. Gini-gini. Terus gue uak, terus gue makan, nice gitu. Tapi gue nggak bisa makan itu, nggak bisa kemakan. Nice tapi nggak nice. Nggak nice. Terus gue caranya biar gue stop, gue ada cabai rawit, gue makan cabai rawit, terus gue pura-pura kepedesan, so spicy, kayak gitu. Terus udah no spicy, hot kayak gitu. Jadi gue stop gara-gara nggak kemakan, tapi gue caranya pakai cabai gitu. Iya. Karena dia lihat juga kan nih orang kepedesan. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang cocok tuh makanan selama itu? Kalau di Bangladesh, gue tuh kalau misalnya nggak cocok selalu pilihnya McD, Pizza Hut, KFC ya gitu aja. Oh jadi lo yang cocok justru McD? Ya kayak gitu-gitu aja. Tuh. Wow, Nah ini karena lo kesini, sebenarnya yang suka nontonin lo tuh si Anissa Aziza, istri gue. Terus dia nitip pertanyaan. Apa? Ini gue mainin ya, dia voice note nih.
Hai Kak Juju, salam kenal ya. Aku tuh suka banget loh nonton-nontonin semua videonya, literally gak pernah ada yang ke-skip. Jadi sebenarnya sedih banget hari ini gak bisa ketemu langsung. Pengen ketemu nih. Tapi aku mau tanya sesuatu ya, ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama, aku penasaran banget. Kalau Kak Juju tuh lebih suka traveling kemana kalau di antara Bangladesh atau India? Bangladesh atau India. Yang kedua, Kakak masih suka makan bawang gak? Karena aku sempat lihat juga Kakak tiba-tiba jadi suka bawang banget, katanya krenyes kayak apa sih? Oke. Gitu. Terus nomor 3, makanan yang paling aman buat pemula kalau pertama kali ke India. Oke. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu ya. Amin. Oke, jadi kayaknya dia tertarik ke India gara-gara lu. Oke, yang pertama Bangladesh atau India? Kayak gue bisa jawab deh, Bangladesh ya. Lu India. Ya? Justru India. Bangladesh lebih gak ada apa-apa. Oh. Jadi kayak apa ya? Kita mau minum nih, misalnya mau mabok gitu. Orang-orang sana langsung niatnya kita mau mabok nih ya. Karena kalau gue jalan-jalan tuh biasanya semua kehidupan gue cobain. Maksudnya yang terang yang gelapnya gue. Alkohol nggak ada tuh? Alkohol ada, cuman di sana tuh kayak di secret banget, kayak underground parah. Jadi orang-orang sana kalau misalkan mau mabok, apalagi Jumat mereka nggak boleh gitu. Dan kalau misalkan kita turis bisa setiap hari, tapi bawa paspor. Oh, kayak gitu. Kita harus ngasih lihat kita turis. Baru tuh boleh minum alkohol tuh. Boleh. Terus kayak rokok pun di sana masih dianggap haramnya kayak haram banget gitu, bukan haram banget, kayak masih haram deh gitu. Berarti nggak ada yang rokok di Bangladesh? Ada yang rokok, cuman masih kayak kita nggak bisa di jalanan gitu. Kalau di Indo kan kita bisa di jalanan kan kayak gitu. Di Bangladesh nggak boleh ngerokok di jalanan? Bukan nggak boleh, mungkin karena stigmanya haram kali gitu. Jadi kayak jarang orang ngerokok gitu. Nah di India berarti alkohol lo cobain? Cobain. Alkohol apa yang di India tuh? Sama aja sih, kayak whisky kayak gitu, sama aja. Oh artinya apa? Maksudnya whisky-nya India gitu? Enggak, whisky kita, whisky apa? Kayak Singleton kayak gitu-gitu. Oh, kayak Jagger atau apa kayak gitu. Semua ada gitu. Jadi India lebih seru aja buat bangun tuh tahu mau ngapain. Bangun tidur tuh, kayaknya gue mau kesini deh gitu. Karena banyak opsi. Kalau di Bangladesh tuh dikit banget opsinya gitu. Kayak nggak 3 hari sebenarnya cukup kalau misalnya mau explore Bangladesh gitu ya. 3 hari cukup banget. Lo kenapa nggak ke Delhi? Kan itu ke Delhi juga. Delhi juga. Suka Delhi kalau Delhi? Suka juga. Karena Delhi lebih banyak kantornya gitu. Lebih kalau di Mumbai itu kota kerja juga, cuman bukan buat kayak administrasi gitu. Kalau di Delhi kayak Jakartanya gitu, banyak administrasinya. Delhi sama Mumbai menurut lo kalau gua mau ke India lebih baik kota yang mana? Delhi. Oh mending Delhi. Kalau buat keluarga ya, kalau buat bawa keluarga gitu, Delhi gitu. Oke. Lalu yang kedua, lu tadi katanya nggak suka bawang tapi akhirnya jadi suka? Ya. Oh, gitu. Gara-gara India tuh ya lu berubah ya? India, tapi pas pulang dari India nyari bawang-bawang di Indo nggak ada yang seenak yang di India gitu. Jadi misalkan kita ke restoran India nih, karena gue pas gue pulang gue kayak pengen makan India nih. Jadi nyari restoran India, bawangnya bawang dapur. Bawang biasa. Beda. Gitu. Iya, beda. Itu bawang merah, bawang putih? Bawang merah. Bawang merah gede. Yang ketiga tadi apa sih yang ketiga? Tulisan gue jelek banget. Rekomendasi makanan buat pemula yang mau ke India. Nasi biryani. Iya, itu kan beda dengan nasi biryani yang di sini. Beda. Mereka rempahnya lebih kerasa banget. Cuman karena nasi kering dan ayam aja udah, jadi kayak udah paling pemula banget itulah. Jadi nggak kuah gitu. Karena produser gue tuh dia ngejual India banget ke gue, produser gue. Radit lo harus ke India. Oh India itu makanannya gini. Lu pasti suka tuh makanannya. Jadi yang dijual tuh selalu makanannya. Karena emang rempahnya berasa banget sih. Pokoknya di lidah dia cocok kali ya. Gue tuh sempat diajakin main ke kantornya produser gue itu. Ya maksudnya gue kan sering ke kantornya dia. Cuman sekali itu kayak saudara itu lagi masak. Terus dibawain masakannya buat gue cobain gitu. Gue lagi meeting sama dia kan. Anjir enak banget bro. Tapi kalau misalnya emang udah di Indo tuh emang enak gitu. Jadi rasa-rasa udah di-adjust sama lidah kita gitu. Lebih manis kah? Lebih gak terlalu strong ininya. Rempahnya. Kalau misalnya tuh rempahnya kayak misalkan masih si merica itu masih belum halus gitu loh. I see. Kayak gitu. Nah ini karena lo datang sini juga banyak yang nitip tanya. Kalau ini dari YouTube member gue dari Discord @Ana. Gimana caranya tetap nggak kapok menjelajah ke negara orang? Persiapan apa yang dilakukan untuk konten mandiri?
selama di negara tersebut dan lama di negara tersebut? Apa tuh? Oke, persiapannya yang satu internet sih. Nomor satu internet. Terus kedua duit gitu. Terus kalau itu udah esensial internet sih. Ketiga kalau misalnya mau konten gak usah mikirin konsep yang sematang-matang gimana, yang ada aja udah rekam aja, asal upload aja gitu. Oke, tapi lo gak kapok ke India kan? Enggak. Malah pengen lagi? Pengen lagi. Oh. Gitu. Gue ngeliat lo naik bis tuh di mana tuh? Naik bis di India juga. Di India juga? Di India. Lebih gampang kah dibanding di sini naik bis di sana? Lebih gampang di sini sih. Lebih gampang di sini? Gampang di sini. Di sana apa? Lo gak tahu halte di mana atau? Di sana tuh mereka kan bahasanya beda-beda kan. Jadi kayak misalnya Sunda, Jawa, Manado, dalam satu waktu tuh gantinya lama. Ganti misalkan kita naik bis. Pergantian ke Latinnya tuh lama. Jadi gue takut jadi kayak gitu-gitu mulu. Pergantian ke Inggris. Iya ke Inggrisnya bahasa Inggris. gitu. Jadi kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Manado banyak banget, terus ganti ke Latinnya lama gitu. Iya, karena bahasa daerah mereka banyak ya. Banyak banget, dan mereka nggak punya bahasa nasional. Oh iya. Ya jadi mereka nggak punya bahasa India yang dipakai buat semua dipelajarin gitu. Oh berarti beruntung kita ya ada bahasa persatuan Iya. ya. Bahasa Nah waktu ya? gue kenalan sama orang di di dormitory itu, yang si anak muda itu, mereka ngomong sama sesama India aja pakai nanya dulu, can you speak Malayalam kayak gitu. Jadi kayak bisa lu bahasa Sunda nggak kayak gitu. Ternyata nggak bisa, mereka pakai bahasa Inggris gitu. Wow. Yang bener bro. Betul, seriusan. Jadi sesama India pun mereka bisa nggak ngerti bahasa mereka. Gitu. Misalnya satu pakai Hindi, satu lagi pakai bahasa Urdu kayak gitu-gitu. Itu tuh kayak misalnya gue dari Bandung, misalnya gue orang Sunda dari Bandung mau main ke Bali, kita nggak punya bahasa Indonesia nih. Iya, nggak bisa. Jadi gue kalau mau main ke Bali ngomongnya pakai bahasa Bali. Betul. Terus orang Balinya ngomong ke gue ya, either mau Sunda atau mau Bali. Betul. Tapi kan kalau salah satu di antara kita nggak ada yang bisa bahasa Inggris, bahasanya mereka, bahasa mereka masing-masing, bingung juga kan ngomongnya kan? Bahasa Inggris. Mau nggak mau bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi nggak semua orang juga bisa bahasa Inggris. Kayak yang orang tua gitu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi itulah kenapa bahasa Inggris mungkin populer di India kali. Iya. Kata lo kan mereka bisa kan? Bisa. Oke, terus Andrea Soki, jika mengajak orang Jakarta ke India untuk pertama kali, apa hal pertama yang disarankan untuk dilakukan? Misalnya makanan, destinasi atau lain yang menimbulkan kesan untuk orang tersebut supaya mau balik lagi ke India. Oke, kalau misalkan ke orang yang mau jalan-jalannya bagus gitu ya, yang pemandangan kayak gitu, mungkin ke Kashmir sih. Kashmir. Okay. Kashmir kan dingin. Terus udah gitu nomor 2 paling ke Taj Mahal. Karena kan itu nomor 1 yang mas dikunjungi di India gitu. Oke. Worth it Taj Mahal? Enggak, kemarin enggak masuk. Tapi menurut gue enggak worth it karena itu kan kuburan kan. Iya, itu kuburan. Dan cuman wisata foto-foto gitu. Oke. Yang worth it ke Kashmir. Kashmir karena salju, terus dingin kayak gitu-gitu. Oke, terus terakhir dari Faki Wijaya, ini di luar travel dan lain-lain ya. Jika harus memilih satu makanan yang hanya makanan itu aja bisa dimakan seumur hidup, nggak bisa makan yang lain tuh maksudnya. Lo pilih makanan apa? Kentang sih. Kentang diapain? Kentang goreng? Kentang direbus. Hah? Direbus. Lo bisa milih makanan apapun di dunia, terus lo kentang? Kentang. Oh wow. Karena satu kenyangin, 2 karbonya less karbo juga kan. Terus ketiga ya sayuran aja gitu, melancarkan pencernaan juga. Kalau gue apa ya? Mungkin gue tempe orek pakai kecap, terus ada sambal-sambal kecilnya itu, tau gak sih lo? Oh berarti makanan jadi ya, makan jadi. Kalau makan jadi gue salad sih. Oh kalau makanan jadi salad. Tapi kredok. Oh lu malah salad ya? Karena gue tuh kan kontennya makan kan. Kontennya makan mulu gitu. Jadi udah gak pernah pengen banget yang makan makanan kayak tiap hari, misalkan kayak aduh pengen ramen nih, pengen mie nih. Gue tuh udah gak pernah kayak gitu. Malah gue tuh pengennya kalau sehari bisa gue cuman makan salad doang, ya udah salad aja gitu. Jadi, karena udah keburu kenyang duluan dengan konten. Sebenarnya nggak konten pun, jadi kayak makan tuh jadi keharusan buat kerja. Pasti jadi kayak kalau misalnya gue mau makan nanti juga gue makan kayak gitu. Jadi kayak nggak pernah yang gue aduh gue pengen banget makan sesuatu nih kayak gitu. Udah gak pernah pengen banget makan sushi nih. Udah gak pernah gitu. Jadi kalau misalnya mau milih, lebih milih sekarang makanannya makanan sehat aja. Salad apa yang paling enak di Jakarta atau di Bogor? Karedok tadi? Ya kalau yang versi murah itu. Kalau yang versi mahalnya Caesar salad paling. Caesar salad? Ada spesifik di sini? Gak ada. Sama aja kan sayur mah. Oh iya. Sayur pakai olive oil, pakai mayones. Iya sama itu kan ayam. Ayam. Gado-gado sih juga enak sih ya. Gado-gado. Oke,
Berarti setelah dari Bangladesh, India, lu apa sekarang lagi break atau Sebenarnya mau ke India lagi karena mau ada festival. festival apa? Festival Holi yang lempar-lemparan pakai apa tuh? Tepung warna-warni. Itu. Wow. Karena waktu kemarin gue ke India pun itu lagi Diwali, lagi lebaran India. Jadi Diwali. Diwali. Oh iya, gitu. Diwali. Dan itu benar-benar seru banget. Seru Diwali seru. Orang-orangnya cantik-cantik pada pakai sari kan, rame banget, benar-benar rame. Nah nanti mau Holi juga, tapi itu puasa sih, jadi masih bingung mau berangkat apa enggak. Oh, lo udah berkeluarga belum? Belum. Nemu itu nggak jatuh cinta di India nggak? Oh enggak, kalau di lagi jalan-jalan itu cuma buat have fun di sana aja gitu. Oh iya. Gue punya peraturan sendiri kayak kalau buat lagi traveling udah have fun aja gitu. Nggak mau nyari cinta? Enggak. Kenapa? Enggak pengen Takut aja. ganggu? Satu kalau sekarang iya, kalau sekarang gue nggak mau kayak ribet gitu. Kalau sekarang jadi kayak mau sendiri aja. Kenapa jalan-jalan sendiri? Karena gue tuh nggak mau diribetin orang dan gue nggak mau ngeribetin orang gitu. Misalkan kayak gue mau nginep di hotel 4.000 nih, nggak mungkin dong gue bawa temen gitu. Terus kalau misalkan nanti gue tinggal, takutnya temen gue kayak gue jalan-jalan bareng dia tapi gue tinggal kayak gitu. Nah lo punya pemikiran itu karena pernah ada pengalaman sebelumnya kah? Lo ngajak teman-teman yang repotin atau? Iya kayak gitu. Oh pernah? Iya. Ngapain dia waktu itu? Kalau cewek kan biasa nyatok, dandan lama kayak gitu-gitu. Dan rata-rata nggak mau jadi berangkat gitu. Nggak mau ke tempat yang gue mau gitu. Oh, jadi, pernah waktu itu? Pernah. Kenapa lo ngajak cewek waktu itu? Sebenarnya rame-rame waktu itu, cewek cowok juga gitu. Cuman kayak jadi gue harus ngikutin mereka juga gitu jadinya karena gue kalah suara. Oh, gitu. Berarti lo selama travel waktu rame-rame itu agak misa-misu juga dong ya, kayak aduh kesini. Sebenarnya nggak misa-misu banget, cuman kayak nggak seru aja gitu. Gue pengen seru ya? Nggak ke checklist aja yang gue mau gitu. Dan lo udah ngeluarin duit lagi? Iya. Jadi sayang kan? Ya kayak gitu. Oke. Travel sendiri tuh seru banget tau, bener-bener seru banget. Kayak bisa gue setuju sih. Seharian di kamar nggak ngapa-ngapain, kayak nggak ngapa-ngapain ya udah gitu. Bisa kayak gitu. Terus mau seharian mau dari pagi sampai tengah malam keluar bisa. Terus kenalan orang baru kayak gitu-gitu. Iya gue 100% setuju sih. Seru banget. Kita waktu lagi outing di Bangkok gue datang duluan. Oh iya. 3 hari duluan datang. Sendiri. Ya sama asisten gue sih. Coba kan dia juga jalan kemana, gue jalan kemana. Itu enak banget, nggak ada anak, nggak ada istri. Ya udah gue nulis seharian di hotel, abis nanti gue makan kemana. Jadi bisa kita nentuin kan, gitu. Iya, tapi yang paling penting sih lo nemu pasangan yang memperbolehkan lo pergi sendiri sih. Karena kadang-kadang kalau lo udah nikah kan ada aja istrinya atau suaminya kayak, kok kamu perginya sendiri sih, nggak ngajak aku apa segala macam. Gitu ya. Kalau Anissa kan, aku kayaknya mau 3 hari duluan sendiri di sana, ya udah pergi aja sendiri ke sana. Sama kayak kalau dia kan suka mau ke Korea, ke Jepang, gua kan juga nggak doyan ke Korea kan. Jepang juga lagi nggak pengen gitu. Ya udah kira dia berangkat sendiri sama temennya gitu. Kayaknya mungkin lo harus nyari pasangan yang kayak gitu juga kali ya. Nah biasanya gue yang overthinkingan. Oh elunya. Gitu, jadi gue lebih milih gue mau free aja, pikiran sama hatinya free aja gitu. Oke. Jadi gue gak mau overthinking gitu. Kayak berarti lo kan lagi mikir nih mau balik lagi apa enggak. Karena Diwalinya dia tuh pas bulan puasa kan. Enggak, itu Holi. Diwalinya pas Oktober kemarin. Lo yang mau balik lagi nih buat apa? Holi. Oh beda lagi nih? Beda lagi. Oh Holi. Holi itu yang lempar-lempar juga? Iya, lempar-lempar tepung warna-warni. Tepung warna-warni. Karena mau Ramadan. Berarti kalau lo gak jadi berangkat, apa lo ngonten biasa aja gitu? Ngonten biasa gitu. Tapi gara-gara ini tuh, jadi yang tadi gue ngupload tuh, dulu tuh sebelum India gue maunya cuma ngupload makanan aja, udah satu line aja gitu. Sekarang tuh apa aja bisa gue upload gitu, jadi kayak nggak ada batasan kayak gitu. Gara-gara pas di India kayak video story yang cuma 15 detik yang nggak ada diedit, diupload ke TikTok rame ya udahlah kayak gitu aja, gitu. Berarti sekarang apa isi konten lo? Kan kalau bilang mix. bisa yang macam-macam selain makanan. Mix. Berarti sekarang apa? Travel, mix sama sekarang lip sync pun sekarang dulu gue gak pernah lip sync kayak lip sync yang pakai musik-musik kayak itu gue dulu gak pernah, sekarang ya udah upload aja. Kayak brand deals juga datang dong jadinya. Datang. Oh, brand-brand seperti apa yang biasanya dealing sama lo? Semuanya sih, skincare makanan, masuk. Berarti setelah dari India itu revenue lo naik dong? Naik banget. Oh iya. Banget itu. Pendapatan lo naik tuh? Banget. Oke. Sampai gue juga sering bingung sendiri kayak padahal gue kan banyak nih traveler yang ke India kan, maksudnya kenapa gue yang ngebum itu gitu loh. Itu benar-benar kayak kadang-kadang suka mikir di rumah gitu malam-malam, misalkan lagi dapat brand deals yang lumayan gede gitu ya, kok
gue dapet kayak gini ya, kayak gitu. Jadi kayak masih lebih ke kaget ya. Kaget sendiri gitu. Anjirnya gede juga nih gitu. Soalnya kayak banyak deh orang-orang traveler yang ke India gitu. Seru. Gue gara-gara lo cerita-cerita kayak gini tuh gue jadi terbuka juga ya cara berpikir gue ya. Kayaknya seru juga ya datang ke tempat-tempat yang kita nggak ngerti gitu. Iya, seru banget itu karena kalau misalnya kita udah paham gitu, ngerti dan gampang aksesnya, kayak oh ya udahlah kita nikmatin aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ke negara-negara yang kayak gitu, kita tuh mikir kayak anjir gue harus ngelawatin itu kayak gitu. China nggak? Udah pernah? China belum pernah. Itu gue juga culture shock tuh ke China. Karena internet nggak ada YouTube, nggak ada apa, gue bingung setengah mati gue. Sama baunya juga khas tuh. Oh iya. Mungkin di hotel kita atau gimana gue nggak tahu, tapi baunya tuh kayak bau makanan gitu. Oh. Okay. Gue nggak bisa deskripsiin, tapi very khas gitu bau di China itu. Nah kayak gitu aja di India kayak baunya khas banget gitu. Pas keluar bandara tuh malah sebelum pas di pesawat itu, pas gue dari Malaysia ke Mumbai-nya, itu udah beda karena isinya orang India semua kan. Jadi udah beda banget. Itu kayak kita pernah kumpul pas acara Founders tuh, Founders Stand Up Indo tuh di ruangan, terus si Rian Adriani masuk, terus dia bilang, ini gue doang atau lo ngerasa nggak sih ini baunya agak Jepang, dia bilang gitu. Karena? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Nah mungkin ya kayak gitu. Mungkin tiap negara tuh ada khasnya gitu kali ya. Iya ada khasnya gitu. I see. Bali juga kali ya, Bali aroma-aroma Bali itu. Aroma-aroma apa sih? Dupa kayak gitu kan. Iya itu gue begitu turun dari pesawat tuh kayak di Bali nih. Tapi enak wanginya gitu. Iya membuat tenang ya. Calming banget. Oke, wow seru banget. Berarti negara berikutnya belum ada yang benar-benar pasti lo mau tuju nih ya. Betul, tapi ya paling Pakistan karena satu daratan juga kan. Oh oke, mau ke Pakistan. Berarti ini lo di Asia dulu lah ya. Iya betul. Afrika belum berani. Belum. Vaksin lo komplit nggak sebelum berangkat? Vaksin komplit. Tipes sudah? Influenza, tipes kayak gitu. Oke, DBD? DBD belum. Ada tuh vaksin DBD? Ada. Belum sih. Mau gue suntikin? Jangan dong. Kenapa gue nawarin? Bukan suster. Oke, makasih Juju. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak soal konten lo bisa kemana? Ke @makanlur semuanya, TikTok sama Instagram. Oke, thank you. Terima kasih udah mampir. Terima kasih udah undang juga.